Apa kabar? Jawabnya, karena Yesus aku sehat dan luar biasa. Yes, 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 mantap. Sekali lagi ya bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Karena Yesus Aku sehat dan luar biasa. Yes, 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 mantap. Nah, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita bernyanyi bersama ibu guru sekolah minggu dan kita punya gerakan adik-adik sekolah minggu. Diikutin ya. kita memulai ibadah kita terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami ucapkan kehadapan-Mu karena Engkau Tuhan Yesus telah memberkati kami mulai tadi malam hingga di pagi hari ini ya Tuhan Yesus dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang di tengah-tengah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kehadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan Yesus kami ingin membacakan sedikit dari firman-Mu. Buka hati pikiran guru-guru sekolah minggu supaya kami ya Tuhan Yesus bisa menceritakan kepada anak-anak sekolah minggu kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing yang Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Berikan dia kesehatan Tuhan, umur yang panjang, dan jauhkan mereka ya Tuhan Yesus dari COVID-19
Dan di sini juga ya Tuhan Yesus, kami tidak lupa untuk mendoakan dunia ini ya Tuhan Yesus yang sedang dilanda COVID-19. Pulihkanlah dunia ini ya Tuhan Yesus supaya kami bisa untuk menghirup udara yang segar, bisa kami Tuhan Yesus beraktivitas sebagaimana biasanya Tuhan Yesus, dan bisa kami bersekolah minggu bersama-sama anak sekolah minggu kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami digelumuri dengan segala dosa. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kehadiran-Mu. Amin. Nah, kita tadi sudah berdoa, sekarang kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dari sukacita. Kita ikuti gerakannya bersama dengan sekolah minggu ya. harapan dan doa. Di sini kakak membuat harapan dan doa kakak ya. Harapan dan doa kakak, Tuhan Yesus yang baik, lenyapkanlah virus corona ini. Kami rindu sekolah minggu di gereja lagi kami. Adik-adik membuat kreasi
seperti ini di rumah dengan doa dan harapan adik-adik masing-masing. Nanti sesudah selesai jangan lupa dikirim ke grup WA kita ya adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, dan tadi juga kita ada tugas di semua oleh kakak Tia, yaitu membuat suatu doa dan pengharapan tentang COVID-19. Nah, adik-adik, kerjakan di rumah ya, jangan lupa ya. Nah, sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, nah, mari kita semua berdiri, kita angkat pujian kita. Nah, adik-adik ikuti di rumah ya, kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Kita juga duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku memenuhi firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nikmati sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku memenuhi firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu GKPI Perawang, GKPI Pardemuan. Apa kabar? Pada minggu ini kita semua sehat? Semoga sehat-sehat semua ya. Amang yakin kita semua sudah mempersiapkan diri kita untuk mengikuti rangkaian ibadah sekolah minggu pada hari ini. Minggu tanggal 17 Mei 2020. Dan Amang berharap kalian semua di rumah masing-masing dalam keadaan sehat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Tadi kalian sudah bersukacita bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga Tuhan dimuliakan melalui ibadah sekolah minggu kita, melalui guru-guru sekolah minggu yang mengajak kalian semua untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Amang berharap kita semua mempersiapkan diri kita untuk mengikuti cerita kita pada pagi hari ini. Karena itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita ambil sikap kita untuk berdoa, duduk dengan baik, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah rangkaian ibadah kami Tuhan yang kami lakukan melalui media sosial, sehingga anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah-rumah mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebentar ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bekal iman mereka di dalam menjalani hari-hari hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hamba bermohon agar Tuhan yang memberkati rangkaian cerita sekolah minggu pada hari ini, agar kami semua Tuhan mendapatkan bekal iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kami dengan teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang membawa kami kepada pengharapan kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau kepada anak-anak-Mu Tuhan, karena kami sangat membutuhkan pertolongan dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada ibadah minggu kita saat ini tertulis dalam kitab Markus pasal 4. Tertulis dalam kitab Markus pasal 4. Kita mulai membaca ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Amang akan membacakan untuk kita semua ya. Kalian ikuti pembacaan firman Tuhan ini di rumah masing-masing. Kita sama-sama mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang murid-murid yang ketakutan menghadapi badai, tapi kemudian menjadi takjub dengan kuasa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-murid pada waktu itu. Amang memilih tema minggu kita saat ini, "Saya punya Tuhan Yesus." Saya punya Tuhan Yesus. Bertepatan minggu kita hari ini
dinamakan Minggu Rogate. Minggu Rogate yang artinya berdoa. Oleh karena itu firman Tuhan ini mau mengajak semua anak-anak untuk tetap berdoa di dalam perjalanan kehidupan kita. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang punya pertanyaan ini kepada kita semua. Bagaimana rasanya kalau tidak naik kelas? Bagaimana rasanya kalau kalian tidak naik kelas? Seharusnya kalian pada saat ini sedang ujian ya. Sebentar lagi seharusnya terima rapor dan akan naik kelas. Namun karena virus corona, semua ujian kalian jadi ditunda. Sekarang coba rasakan dulu bagaimana rasanya kalau tidak naik kelas. Apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa senang kalau tidak naik kelas? Apakah anak-anak takut kalau tidak naik kelas? Supaya jangan takut, anak-anak harus rajin belajar. Supaya jangan takut, anak-anak harus rajin belajar. Dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian. Selain itu, harus apa lagi? Nah, cerita kita hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya jangan takut. Mengajarkan kepada kita bagaimana supaya jangan takut. Ceritanya begini. Pada suatu hari, Yesus bersama-sama dengan murid-murid naik perahu. Kalau kalian pergi ke sungai, kalian lihat di situ ada perahu yang bisa membawa orang untuk menyeberang sungai, danau, atau laut. Jadi Yesus bersama-sama dengan murid-murid naik perahu untuk menyeberangi danau. Saat mulai berlayar, Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu beralaskan tikar. Yesus sudah lelah pada waktu itu. Sehingga ketika kapal itu mulai berlayar, perahu itu mulai berlayar, Yesus memilih untuk beristirahat. Dia tidur dengan beralaskan tikar. Dan perahu itu pun mulai berlayar dengan tenang. Namun beberapa saat kemudian secara tiba-tiba bertiup angin yang kencang. Dan gelombang pun sangat tinggi sehingga air masuk ke dalam perahu. Batang angin yang kencang sehingga gelombang yang ada di sungai itu pun semakin lebih tinggi dan air itu masuk ke dalam perahu. Murid-murid ini sebenarnya sudah biasa berlayar. Jadi pasti mereka tahu harus bagaimana sebenarnya mengatasi itu. Tapi rupanya kali ini sudah sangat besar dan berbahaya. Angin yang datang itu begitu besarnya dan gelombang itu begitu besarnya, sehingga berbeda dari pengalaman mereka. Jadi mereka menjadi takut dan mulai berpikir bahwa mereka akan mati tenggelam di danau itu. Ketika mereka melihat di bagian belakang perahu, ternyata Yesus masih tertidur. Sepertinya tidak terpengaruh dengan gelombang yang besar itu, sehingga mereka pun membangunkan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita akan binasa?" Mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita akan binasa?" Nampaknya mereka begitu ketakutan anak-anak. Dan ketika melihat itu, Tuhan Yesus bangun dan berseru kepada angin dan danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi anak-anak? Seketika itu juga
angin berhenti bertiup dan gelombang itu pun menjadi tenang. Semuanya menjadi tenang. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus pun mereka menjadi tenang. Lalu Tuhan Yesus berbalik kepada murid-murid dan berkata, "Mengapa kalian begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka hanya bisa diam dan terheran-heran kepada Tuhan Yesus. Mereka lupa kalau sebenarnya sejak tadi mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka lupa kalau dari tadi mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seharusnya mereka tinggal meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kalian juga sering takut? Seperti pertanyaan Amang tadi yang pertama, apa rasanya kalau tidak naik kelas? Sehingga kalian sering merasakan takut ketika menghadapi ujian, menghadapi apa saja, termasuk pada saat ini kita menghadapi pandemi virus COVID-19 atau sering dikatakan orang corona. Nanti pada bagian sesudah Amang cerita ini atau bagian penutup ibadah ini, Amang akan sajikan kepada kalian semua tentang apa itu virus corona. Kalian nanti nonton filmnya ya. Sesudah ibadah ini nanti Amang akan berikan kepada kalian tentang apa itu virus corona. Semua orang takut menghadapi ini semua. Termasuk kita di rumah. Ketakutan sekali. Karena akibat dari virus corona ini akan sakit. Kemudian bisa kemungkinan mati. Sehingga membuat orang semuanya takut. Apakah anak-anak kami juga sering takut menghadapi sesuatu? Takut tidak berhasil? Takut tidak punya teman? Takut dibenci orang? Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut untuk menghadapi itu semua. Yang penting kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kalau kita melakukan semuanya itu dengan baik, kita tidak perlu takut lagi menghadapi itu semua. Yang penting yang kita tahu hari ini bahwa kita punya Tuhan Yesus, dan setiap hari Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus peduli akan kebutuhan kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Yang perlu apa anak-anakku? Kita mau berdoa kepada Tuhan setiap saat. Doa itulah jaminan, itulah kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Orang Kristen sangat dekat hidupnya dengan berdoa. Sangat dekat kehidupannya dengan berdoa. Di dalam berdoa itulah kita memperoleh kekuatan. Di dalam doa itulah kita mempunyai semangat. Di dalam doa itulah kita mempunyai pengharapan, kekuatan untuk menghadapi pergumulan kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa kita kalau kita mau datang di dalam doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, pada minggu ini kita diajak untuk senantiasa hidup di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam doa. Semoga firman Tuhan ini menguatkan anak-anakku semua untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan Yesus di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kita. Amang berharap kita semua semangat, berpengharapan, dan ingat sekali lagi berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan malas-malas, rajin belajar.
jaga kesehatan, cuci tangan, dan yang paling utama adalah berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati anak-anakku semua. Amin. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyapa kami, menyapa anak-anak sekolah minggu GKPI Perawang, GKPI Pardomuan yang beribadah di rumah pada hari ini. Pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami melalui cerita Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan murid-murid ketika perahu yang mereka tumpangi menghadapi badai yang sangat besar. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya bisa menenangkan angin yang datang dan membuat para murid menjadi tenang. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami dan anak-anak kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan atas pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada sukacita di dalam berbagai pergumulan kehidupan kami. Khususnya ketika wabah sakit penyakit pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga pada saat ini. Sembuhkanlah kami semua Tuhan, dunia ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan buatlah tenang dunia ini Tuhan, tidak menjadi panik, terutama anak-anak kami. Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, supaya mereka sehat dan semangat, sehingga kelak mereka dapat membangun masa depan mereka. Pimpin anak-anak kami untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan, sesuai dengan panggilan kami minggu ini Tuhan, Minggu Rogate, supaya kami dapat berhubungan dengan Tuhan selalu di dalam doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Berkati setiap orang tua, murid sekolah minggu dimanapun berada. Jangan biarkan putus asa, melainkan pimpin setiap hari Tuhan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus, menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sembuhkan kami, berkati kami semua, dan tolong kami menghadapi pergumulan kehidupan kami. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar bagian dari firman Tuhan. Kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Masih semangat kan adik-adik? Sekarang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu, bernyanyi saksi bagi Kristus. Ikutin ya. Terima
dikasihi Tuhan Yesus, tibalah kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 9. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Dipersiapkan persembahannya ya. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Sekali lagi ya, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menyerahkan persembahan kita dan menutup ibadah sekolah minggu kita. Duduk yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepala, ditutup matanya, kita berdoa ya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anakku semua. Tetap di rumah, rajin mencuci tangan. Kalau kalian keluar rumah, ingatkan papa mamanya supaya pakai masker ya. Mari kita jaga kesehatan kita. Kita tetap berdoa supaya kuasa Tuhan menyembuhkan dunia kita ini dari penyakit COVID-19 dan penyakit yang lain, supaya kita boleh berkumpul bersama-sama lagi sekolah minggu di gereja, dan kalian bisa mengikuti sekolah kalian dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.